Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah ekonomi internasional yang berjudul Sistem Moneter Internasional. Kelompok kami terdiri dari saya Junaidi, Lutfi Akbar, dan Alwi Ardana Ripaldi. Uraian materi. Para sejarawan khususnya yang menekuni perjalanan perekonomian dunia kebanyakan memandang tahun 1870 sebagai salah satu tonggak sejarah perekonomian dunia. Oleh karena mulai sekitar tahun itulah dalam perekonomian dunia dijumpai adanya jaringan keuangan antara negara yang sedemikian luas cakupnya dan sedemikian efektif bekerjanya sehingga pantas untuk disebut sebagai sistem keuangan dunia. Sistem keuangan internasional kurun waktu yang mencakup masa 1 abad lebih yang dimulai dari tahun 1870 hingga sekarang ini. Sejarah garis besar bisa dibagi menjadi 3, yaitu masa pra-perang dunia, masa antar perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Dengan berdasarkan pada pengelompokan kurun waktu tersebut, melalui bab ini akan dicoba diuraikan secara garis besar sejarah perkembangan sistem moneter internasional untuk kurun waktu sekitar 12 dasawasa tersebut. Kurun waktu pra-perang dunia. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan menjelang pecah perang dunia ialah sistem standar emas. Di antara sistem-sistem moneter dunia, sistem standar emaslah yang hingga saat ini memegang rekor dalam hal selamanya berfungsi. Sistem standar emas bukan lahir prakasa seorang, melainkan sebagai hasil evolusi praktek-praktek melaksanakan transaksi ekonomi internasional pada umumnya dan transaksi-transaksi pembayaran antara negara pada khususnya. Oleh karena itu tidak mungkin ditetapkan dengan pasti kapan sistem standar emas dunia terjelma dan mulai berfungsi. Beberapa di antara sifat-sifat menguntungkan yang melekat pada sistem standar emas yang banyak disebut-sebut dalam literatur ialah stabilnya kurs valuta asing. Dalam sistem standar emas, kurs valuta asing relatif stabil. Kurs yang terjadi selalu berada di sekitar kurs paritas artayasa yang tingginya tidak berubah-ubah. Kurs tersebut bisa bergerak ke atas atau ke bawah, meninggalkan kurs artayasa. Akan tetapi, geraknya tersebut dibatasi oleh titik ekspor emas dan titik impor emas, yang pada kenyataannya dalam praktek jaraknya dapat dikatakan sangat sempit. Dalam sistem standar emas, defisit atau surplus neraca pembayaran berlangsungnya berkecenderungan tidak berlarut dalam melainkan secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali ke dalam seimbang lagi. Penyesuaian neraca pembayaran berjalan otomatis melalui mekanisme aliran emas harga yang sebutan aslinya the price flow mechanism. Semenjak dimulainya sistem standar emas hingga abad ke-20, sistem moneter internasional telah mengalami pasang surut. Perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi pada saat itu. Dengan mempelajari pengalaman historis akan dapat diperoleh gambaran bagaimana timbulnya ketidakstabilan ekonomi serta proses penyesuaian neraca pembayaran internasional apabila terjadi ketidakseimbangan. Berikut ini beberapa kelemahan dari sistem standar emas. Di antaranya ialah stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh ketidakstabilan tingkat harga. Dengan kurs valuta asing yang relatif sangat stabil tersebut, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan peningkatan atau menurunnya jumlah yang sangat rendah. Pada gilirannya, perubahan jumlah uang yang beredar berkecenderungan mengakibatkan meningkatnya atau menurunnya tingkat harga dan juga tingkat kegiatan ekonomi. Jadi dengan perkataan lain, kiranya bisa disimpulkan bahwa apabila terjadi aliran emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan ekonomi cenderung untuk naik. Sebaliknya, apabila terjadi aliran emas keluar, maka kecenderungan akan terjadi menurunnya tingkat harga dan naiknya tingkat
pengangguran. Tugas IMF atau biasa disebut dengan International Monetary Fund. Dalam status pendirian IMF disebut 6 butir tujuan yang ingin dicapai oleh IMF. Untuk yang pertama, untuk memajukan kerja sama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Dan yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Untuk yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembahasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk penjamin jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tinggi kurs devisa. Yang keenam, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Fungsi IMF. Di samping tujuan IMF di atas, IMF juga memiliki fungsi yaitu yang pertama, meletakkan dasar yang kuat untuk mengatur pembayaran internasional. Yang kedua, sebagai tempat konsultasi serta kerjasama di bidang pembayaran internasional. Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional, baik dengan bantuan modal jangka pendek maupun panjang. Yang keempat, menciptakan serta mendistribusikan cadangan internasional dalam bentuk special drawing right. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai sekarang. Pada tahun 1972, IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas untuk menyusun neraca informasi sistem moneter internasional secara menyeluruh, patokan kurs devisa, penetapan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain secara tetap, dilakukan dengan cara memberikan dan menjual devisa untuk mempengaruhi pasar sehingga mencapai kurs yang diinginkan. Special drawing right biasa disebut dengan SDR pada tahun 1968 berhasil dimasukkan dalam charter IMF. SDR tersebut mendapatkan julukan paper gold atau emas kertas dengan alasan bahwa SDR memang mempunyai fungsi sebagai emas moneter. Cadangan emas. Dalam amandemen kedua, emas secara resmi didemonetize dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Harga resmi emas dihapus, negara-negara anggota dilarang mengkaitkan nilai mata uang pada emas. Untuk yang terakhir, tentang pengawasan. Sekalipun negara anggota diberikan keleluasan untuk mengatur nilai mata uang sendiri, namun tidaklah seperti bahwa tindakan pengawasan atau surveillance oleh IMF tidak dapat diperlukan lagi. Ya, mungkin itu saja teman-teman sekalian makalah yang bisa dapat saya presentasikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.